Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Nadine semua dengan channel Amalia Warga NU. Ada sebuah perdebatan yang menarik antara Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah di Syria, bersama Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang tokoh Wahabi dari Yordania yang menetap di Arab Saudi, yang patut untuk kita simak dan kita renungi bersama. Berikut dialog tersebut. Syekh Al-Buti bertanya, bagaimana cara Anda memahami hukum-hukum Allah? Apakah Anda mengambilnya secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah atau melalui hasil ijtihad para imam-imam mujtahid? Al-Albani menjawab, aku membandingkan antara pendapat semua imam mujtahid serta dalil-dalil mereka, lalu aku ambil yang paling dekat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Syekh Al-Buti bertanya, seandainya Anda punya uang 5.000 lira, uang itu Anda simpan selama 6 bulan. Kemudian uang itu Anda belikan barang untuk diperdagangkan, maka sejak kapan barang itu Anda keluarkan zakatnya? Apakah setelah 6 bulan berikutnya atau menunggu setahun lagi? Al-Albani menjawab, maksud pertanyaannya, Anda menetapkan bahwa harta dagang itu ada zakatnya. Syekh Al-Buti berkata, saya hanya bertanya. Yang saya inginkan Anda menjawab dengan cara Anda sendiri. Di sini kami sediakan kitab-kitab tafsir, hadis dan fikih. Silahkan Anda telaah. Al-Albani menjawab, hei saudaraku, ini masalah agama, bukan persoalan mudah yang bisa dijawab dengan seenaknya. Kami masih perlu mengkaji dan meneliti. Kami datang ke sini untuk membahas masalah lain. Mendengar jawaban tersebut, Syekh Al-Buti beralih pada pertanyaan lain. Baik, kalau memang begitu, sekarang saya bertanya, apakah setiap muslim harus atau wajib membandingkan dan meneliti dalil-dalil para imam mujtahid, kemudian mengambil pendapat yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Al-Albani menjawab, iya. Syekh Al-Buti bertanya, maksud jawaban Anda, semua orang memiliki kemampuan berijtihad seperti yang dimiliki oleh para imam mazhab. Bahkan kemampuan semua orang lebih sempurna dan melebihi kemampuan ijtihad para imam mazhab. Karena secara logika, seseorang yang mampu menghakimi pendapat-pendapat para imam mazhab dengan barometer Al-Quran dan Sunnah, jelas ia lebih alim dari mereka. Al-Albani menjawab, sebenarnya manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu muqallid atau orang-orang yang taklid, muttabi atau orang yang mengikuti, dan mujtahid. Orang yang mampu membandingkan mazhab-mazhab yang ada dan memilih yang lebih dekat pada Al-Quran adalah muttabi. Jadi muttabi itu derajat tengah antara taklid dan ijtihad. Syekh Al-Buti bertanya, apa kewajiban muqallid? Al-Albani menjawab, ia wajib mengikuti para mujtahid yang bisa diikutinya. Syekh Al-Buti bertanya, apakah ia berdosa atau seumpama mengikuti seorang mujtahid saja dan tidak pernah berpindah ke mujtahid yang lain? Al-Albani menjawab, iya, ia berdosa dan haram hukumnya. Syekh Al-Buti bertanya, apa dalil yang mengharamkannya? Al-Albani menjawab, dalilnya ia mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan Allah padanya. Syekh Al-Buti bertanya, dalam membaca Al-Quran, Anda mengikuti qiraahnya siapa di antara qiraah yang 7? Al-Albani menjawab, qiraah Hafs. Al-Buti bertanya, apakah Anda hanya mengikuti qiraah Hafs saja atau setiap hari Anda mengikuti qiraah yang berbeda-beda? Al-Albani menjawab, tidak, saya hanya mengikuti qiraah Hafs saja. Syekh Al-Buti bertanya, mengapa Anda hanya mengikuti qiraah Hafs saja? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan Anda mengikuti qiraah Hafs. Kewajiban Anda justru membaca Al-Quran sesuai riwayat yang datang dari Nabi Muhammad secara mutawatir. Al-Albani menjawab, saya tidak sempat mempelajari qiraah-qiraah yang lain.
Saya kesulitan membaca Al-Quran dengan selain qiraah hafaz. Syekh Al-Buti berkata, orang yang mempelajari fikih madhab Syafi'i juga tidak sempat mempelajari madhab-madhab yang lain. Ia juga tidak mudah memahami hukum-hukum agamanya kecuali mempelajari fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Apabila Anda mengharuskannya mengetahui semua ijtihad para imam, maka Anda sendiri harus pula mempelajari semua qiraah, sehingga Anda membaca Al-Quran dengan semua qiraah itu. Kalau Anda beralasan tidak mampu melakukannya, maka Anda harus menerima alasan ketidakmampuan muqallid dalam masalah ini. Bagaimanapun, kami sekarang bertanya kepada Anda, dari mana Anda berpendapat bahwa seorang muqallid harus berpindah-pindah dari satu madhab ke madhab lain, padahal Allah tidak mewajibkannya? Maksudnya, sebagaimana ia tidak wajib menetap pada satu madhab saja, ia juga tidak wajib berpindah-pindah terus dari satu madhab ke madhab yang lain. Al-Albani menjawab, sebenarnya yang diharamkan bagi muqallid itu menetapi satu madhab dengan keyakinan bahwa Allah memerintahkan demikian. Syekh Al-Buti berkata, jawaban Anda ini persoalan lain, dan memang benar demikian. Akan tetapi, pertanyaan saya, apakah seorang muqallid itu berdosa jika menetapi satu mustahid saja, padahal ia tahu bahwa Allah tidak mewajibkan demikian? Al-Albani menjawab, tidak berdosa. Syekh Al-Buti berkata, tetapi isi buku yang Anda ajarkan berbeda dengan yang Anda katakan. Dalam buku tersebut disebutkan, menetapi satu madhab saja itu hukumnya haram. Bahkan dalam bagian lain buku tersebut, orang yang menetapi satu madhab saja itu dihukumi kafir. Menanggapi pernyataan Syekh Al-Buti tersebut, Al-Albani kebingungan menjawabnya. Demikian dialog antara Syekh Muhammad Said Ramadan dengan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari dialog tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.